Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan nama saya Radiatul Yani Mukti, biasa dipanggil Dea. Saya berasal dari kelas pendidikan Fisika C22. Di sini saya akan memandu jalannya tutor pada hari ini. Saya merupakan PJ dari tutor 2023 dan saya di sini ditemani oleh Kak Melisa Dwi Putri. Pada Kak Melisa, silakan dikenalkan. Baik, terima kasih Dea. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Mesa Duputri, biasa dipanggil Melisa, kakak berasal dari kelas pendidikan fisika D21. Dikemudikan ke Dea. Baik, terima kasih kepada Kak Ica. Di sini kakak mau nanya, eh, di sini emang cuman segini yang mau ikut tutor atau ada lagi teman-temannya yang lagi di perjalanan atau apa gitu? Ada terdengar suara. Dan sebelumnya kenapa saya on cam karena terkendala jaringan. Selanjutnya kita mulai saja tutor pada sore hari ini kepada Kak Rizkina. Silakan perkenalkan dirinya dulu. Oke, terima kasih Kak Dea. Sebelumnya perkenalkan Kakak Rizkina Putri Akmalia, biasa disapa Kak Uti. Kakak berasal dari kelas PFA 22 dan sekarang Kakak menjadi tentor pada tutor UTS Visda 1 tahun 2023. Oke, dikembalikan kepada Kak Dea. Ini kita tunggu dulu pesertanya atau kita lihat aja Kak Uti. Eh, Oke, adik-adik, terdengar tidak suara Kakak? Halo Kedengaran adik-adik, Kak. Dengaran Kak, Dengar, Kak. bisa bisa terdengar kita Kak. mulai atau atau ada lagi nggak temannya yang mau? Mulai aja dulu, Kak. Mulai aja Kak. Oke, berarti kita mulai ya. Sebelumnya soal-soal soal yang akan kita bahas sekarang udah kakak kirim di grup. Adik-adik silakan buka masing-masing aja soalnya karena kakak akan menampilkan pembahasannya aja. Oke?
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai tutor kita pada sore hari ini, yaitu kita membahas UTS FISDA 1 tahun 2021. Adik-adik sudah buka soalnya belum? Halo? Ya, Kak. Sudah, Kak. Udah ya. Oke, kita lanjut bahas. Tunggu sebentar. Oke, soal pertama, di antara pilihan berikut ini yang menyatakan kelompok besaran turunan adalah, kita lihat di sini pembahasan sudah kakak buat tabel besaran pokok, lambangnya, satuan, dan dimensi. Nah, yang mana besaran pokok itu ada 7, di sini kakak buat panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, di sini juga ada lambangnya, satuannya, dan dimensinya. Nah, pertanyaan soal nomor 1 yang ditanyakan adalah kelompok besaran turunan. Nah, untuk ujian, karena ujian kita itu ada waktu, kita pakai metode seleksi jawaban aja. Kita lihat opsi yang A. Di opsi A itu ada panjang, massa, kecepatan, dan perpindahan. Apakah itu besaran turunan? Ada yang bisa jawab? Enggak, Kak. Tidak. Tidak. Kak, tidak. Yang mana yang tidak? Pindahan. Oke. Ya, berarti opsi A itu salah. Nah, yang B, kuat listrik, kuat arus listrik, jumlah zat, intensitas cahaya, dan waktu. Apakah opsi B itu benar? Benar. Salah semua. Ya, salah semua ya, besaran pokok semua itu. Yang C, massa jenis, daya, momentum, dan daya. Apakah itu besaran turunan? Ya. Ya. Ya, berarti jawabannya yang C. Karena tidak ada besaran pokok di opsi C. Berarti jawabannya yang C. Oke. Kita langsung aja lanjut soal nomor 2. Di antara pernyataan berikut ini yang termasuk kelompok besaran vektor adalah. Nah, sebelumnya kakak mau nanya sama adik-adik, besaran itu kan ada 2. Nah, besaran vektor dan besaran skalar. Apa bedanya besaran vektor dan besaran skalar? Ada yang bisa jawab? Besaran vektor mempunyai nilai dan arah, sedangkan besaran skalar hanya memiliki nilai. Oke, betul ya. Dan di sini sudah kakak buat beberapa yang termasuk dalam besaran vektor dan beberapa yang masuk ke dalam besaran skalar. Nah, besaran vektor ada impuls, gaya, kecepatan, berat, percepatan, perpindahan, momen gaya, momentum, tegang permukaan, gaya gesek. Nah, ini semua ada nilai dan juga ada arahnya. Sedangkan besaran skalar itu hanya mempunyai nilai, tidak ada arahnya. Nah, di sini juga sudah Kak buatkan. Nah, kita lihat opsi A, percepatan, jumlah zat, intensitas cahaya, dan waktu. Pernyataan A benar atau salah? Salah. Salah ya. Yang B, volume, gaya, momentum, dan daya. Besaran vektor apa bukan? Salah. Salah juga. Kalau yang C, gaya. Gaya vektor. Iya. Energi. Benar. Kuat medan. Tidak. Ada usaha juga. Tidak, berarti salah ya. Yang D, waktu, volume, kelajuan, dan jarak. Salah. Salah. Yang E, perpindahan. Vektor, percepatan vektor, gaya vektor, momentum vektor. Berarti jawaban yang nomor 2 adalah yang E.
Oke, kita langsung lanjut soal nomor 3. Dimensi dari gaya, usaha, energi kinetik, dan daya dari urutan berikut adalah. Nah, kita kembali lagi ke tabel di soal nomor 1. Di sini kakak sudah membuatkan dimensi-dimensi dari besaran-besaran pokok. Dan panjang L, massa M, waktu T, kuat arus listrik I, suhu theta, jumlah zat N, dan intensitas cahaya itu J. Untuk menentukan dimensi dari gaya atau besaran yang lain, kita cukup mengetahui satuannya. Satuan gaya adalah kilogram dikali meter per sekon kuadrat, yang mana itu kita dapat dari rumus gaya yaitu M kali A. Nah, kilogram meter kali sekon pangkat min 2. Karena di sini per sekon kuadrat, sekonnya di bawah tanda per. Setelah kita naikkan ke atas jadi tandanya min. Nah, kita bisa bikin dimensinya itu, kilogram itu kan massa. Jadi dimensinya M, dan meter itu panjang, dimensinya L, dan sekon itu waktu, dimensinya T. Nah, berarti inilah dimensi untuk gaya. Sedangkan dimensi untuk usaha, rumus usaha sama kita ketahui yaitu W sama dengan F kali S. Nah, F kan udah tahu kita di sini, gaya tadi kan. Nah, langsung aja kita pindahkan kilogram meter sekon pangkat min 2-nya di sini. Nah, untuk S itu kan perpindahan. Perpindahan berarti jarak. Jarak itu satuannya meter. Jadi kita masukkan juga di sini. Lalu kita kalikan semuanya. Jadi kilogram kali meter kuadrat kali sekon pangkat min 2. Sehingga dimensinya yaitu M, L pangkat 2, dan T min 2. Nah, untuk energi kinetik, rumusnya kan setengah M kali V kuadrat. Nah, setengah ini kan konstanta. Jadi, dia tidak mempengaruhi dari dimensi. Jadi, bisa kita, ini tidak usah tidak berpengaruh. Jadi, kita cukup mencari dimensi dari MP kuadratnya aja. Nah, M itu kan massa. Jadi satuannya kilogram. Nah, V kan meter per sekon kuadrat, meter per sekon. Karena di sini V-nya dikuadratkan, jadi ini kita kurung, jadi kita kuadratkan juga di sini. Sehingga didapatkan satuannya kilogram kali meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, yang sekonnya kita naikkan nih ke atas tanda per, jadi pangkatnya min. Sehingga dimensinya M L kuadrat kali T pangkat min 2. Nah, untuk daya itu kan usaha per waktu ya. Rumus usaha tadi udah kita cari di atas. Nah, F kali S. Yaudah, langsung kita masukin aja kilogram meter per sekon dikali meter kuadrat kali sekon min 2, pangkat min 2. Nah, per T. Per T ini kan 1 per T, berarti 1 per S. Kalau kita naikkan ke atas, jadi S pangkat min 1. Sehingga satuannya kilogram meter kuadrat dikali sekon pangkat min 3. Sehingga dimensinya yaitu kilogram itu M, meter kuadrat itu L kuadrat, dan sekon pangkat min 3 itu T pangkat min 3. Sehingga jawaban yang paling tepat yaitu opsi yang B. Nah, untuk soal nomor 3, adik-adik ada pertanyaan? Ya, Kak. Nggak ada. Udah, kita lanjut. Soal nomor 4. Kedudukan skala utama dan skala nonius jangka sorong dari hasil pengukuran tunggal panjang sisi balok kayu dengan menggunakan jangka sorong seperti pada gambar. Adik-adik pada buka soal semuanya kan? Jadi kelihatan gambar dari jangka sorong.
Nah, bila diketahui pada jangka sorong terdapat 50 jumlah skala nonius yang terbagi dalam 49 skala utama, berarti jarak antara dua skala nonius terdekat, tingkat ketelitiannya, dan hasil pengukurannya berapa? Nah, itu pertanyaannya. Nah, untuk mencari jarak antar skala pada jangka sorong, itu jumlah dari skala utama kita bagi dengan jumlah skala nonius. Nah, tadi kan skala utamanya ada 49, skala noniusnya ada 50. Kita bagi sehingga dapat hasilnya 0,98 mm. Karena jangka sorong di sini dimintanya dalam bentuk milimeter. Lalu tingkat ketelitian. Tingkat ketelitian itu kan NST. Jadi NST-nya, nilai skala terkecil itu 1 dibagi dengan jumlah skala noniusnya. 1 dibagi 50. Jadi nilai tingkat ketelitiannya atau NST-nya 0,02 mm. Nah, untuk hasil pengukuran, rumusnya skala utama ditambah dengan skala nonius dikali dengan NST. Nah, skala utamanya kita lihat di gambarnya itu pada 0 di skala nonius itu sebelum 0 itu di berapa senti atau di berapa milimeter. Nah, di sini kan 1,8 senti. Berarti kalau dalam milimeter itu 18 milimeter. Dikali dengan skala nonius. Skala nonius ini berarti yang berimpit. Ciri-ciri yang berimpit itu di skala nonius dan skala utama itu membentuk satu garis lurus. Berarti dia berimpit. Nah, di sini di gambar itu berimpit di 2,2 mm. Dikali dengan NST. NST-nya 0,02 mm. Langsung kita kalikan aja. Di sini 18 mm ditambah 0,044 mm. Sehingga jawabannya 18,0 mm. Nah, dengan pelaporan 18,044 plus minus, di sini kan adik-adik semua udah ada praktikum tentang alat ukur kan. Di sini kan setengah NST, berarti NST-nya 0,02, berarti di sini 0,01 mm. Nah, kebetulan untuk soal nomor 4 ini opsi jawabannya itu salah ya di 18,24. Seharusnya itu 18,04. Jadi opsi yang paling mendekati yaitu jawaban yang D. Nah, untuk soal nomor 4 ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Kita lanjut ya. Soal sebuah balok yang sedang berada dalam keseimbangan atau diam ternyata dipengaruhi oleh 3 buah vektor gaya A, B, dan C. Bila A 80 Newton, arah sumbu sudut 53 derajat terhadap X positif. Nah, di sini katanya balok itu dipengaruhi oleh 3 vektor gaya A, B, dan C. Nah, yang vektor A itu di sumbu X positif, arahnya 53 derajat. Di sini 53 derajat. Lupa nih kakak bikin 53 derajat di sini. Dan yang B ke arah negatif, berarti ke kiri arahnya. Dengan besar sudutnya 30 derajat. Nah, yang ditanyakannya besar gaya C dan berapa dan kemana arahnya. Ini di soal dia bilang posisi seimbang. Nah, ini kata kuncinya nih, posisi seimbang. Diam. Berarti kalau posisinya seimbang atau diam, sigma F-nya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda itu 0. Karena udah seimbang, kiri kanan, atas bawahnya itu udah seimbang. Sekarang
kita proyeksikan gaya vektornya. Nah, di sini ada di sumbu X ada FA cos 53, di sumbu Y ada FAC 53, di sumbu X negatif itu FB cos 37, dan di sumbu Y ada FB sin 37. Nah, sekarang kita lihat dulu yang di sumbu X. Nah, kan tadi katanya posisi seimbang atau sigma F sama dengan 0. Berarti di sumbu X itu gaya yang sigma gaya yang bekerja itu ada karena seimbang. Jadi gaya-gaya yang bekerja di sumbu X itu ada FA cos 53 dan FB 37. Nah, di sini tandanya kurang karena arahnya berbeda. Yang FA arahnya ke kanan dan FB arahnya ke kiri. Jadi di sini dikurang. Ditambah dengan FC di sumbu X. Karena kan kita ingin mencari besarnya nilai FC ini. Nah, jadi kita masukkan nilai FC-nya. Oh ya, yang kita cari. Jadi FC-nya kita masukkan dalam persamaan. Nah, FA 80 cos 53 itu 0,6 kurang FB-nya 60 cos 37 itu 0,8 ditambah dengan FC di sumbu X sama dengan 0. FA cos 53 48, FB cos 37 48 ditambah FCX sama dengan 0. Nah, di sini kan 48 dikurang 48 udah habis. Berarti tinggal FCX-nya doang sama dengan 0. Nah, berarti artinya di sumbu X itu tidak dipengaruhi oleh vektor C. Sehingga di sini cuma ada FA dan FB. Nah, berarti si vektor C itu berada di sumbu Y. Cuma kita nggak tahu besarnya berapa dan arahnya kemana. Sama dengan cara yang tadi, untuk sumbu Y, sigma FY-nya itu juga sama dengan 0. Langsung saja kita masukkan FA sin 53 ditambah dengan FB sin 37, karena arahnya sama-sama ke arah Y positif, jadi dijumlahkan, dan ditambah dengan FC di sumbu Y sama dengan 0. FA kan 80, sin 53 itu 0,8, ditambah dengan FB 60, sin 37 0,6, dengan FC sama dengan 0. Nah, hasil perkaliannya kita dapatkan 64 ditambah 36 tambah FCY. 100 ditambah FC sama dengan 0. Nah, ini kita pindahkan ke sini, jadi tinggal nilai FC-nya sama dengan min 100 Newton. Ini artinya min 100 Newton ini besar gaya di vektor C itu ada 100 Newton dan arahnya minus. Nah, minus berarti ke arah Y negatif. Berarti opsi yang betul yaitu jawaban yang A. Apa ada pertanyaan untuk soal nomor 5? Nggak ada? Yaudah, kita lanjut ya. Sebuah objek bergerak menempuh lintasan lurus dengan persamaan posisi sebagai fungsi waktu dinyatakan sebagai vektor X terhadap T sama dengan 5 tambah 10T kurang T kuadrat. X dalam meter dan T dalam sekon. Tanda positif itu disepakati arahnya ke kanan dan negatif arahnya ke kiri. Jarak tempuh yang dialami benda dalam selang waktu 2 detik pertama adalah. Nah, yang ditanya jarak tempuh dan diketahui persamaannya dalam persamaan jarak atau X. Berarti di sini kita tinggal memasukkan nilai T-nya saja. Yang ditanya yaitu waktu T 2 sekon. Berarti kita ganti T dengan 2 sehingga jarak tempuhnya adalah 21 meter. Jawabannya C. Nomor 6 ini ada yang ragu nggak? Enggak, Kak. Oke, kita lanjut soal nomor 7.
Gambar berikut menyatakan posisi benda yang bergerak lurus ke kanan selama 9 satuan waktu. Titik paling kiri menyatakan posisi benda saat mulai bergerak dan titik paling kanan benda berhenti. Nah, di sini adik-adik kan melihat ada titik-titik. Logikanya gini, misalnya ini titik oli ya. Kalau misalnya dalam dalam 5 detik deh, dalam 5 detik titik-titik oli itu jaraknya berdekatan, berarti kendaraan itu bergerak cepat atau lambat? Ada yang bisa jawab? Lambat. Nah, berarti kalau dalam 5 detik jarak titiknya itu jauh, berarti kecepatan kendaraan itu besar atau cepat. Nah, di sini dapat kita lihat titik-titiknya itu dari titik pertama sampai titik nomor 5. Titik nomor 5 itu T keempat. Itu dia makin lama makin besar jaraknya. Berarti artinya dari T0 sampai T4 itu kecepatannya bertambah. Berarti grafiknya naik. Nah, di detik ke-5, ke-6, dan ke-7 itu besar jarak itu sama. Berarti kecepatan di situ juga sama dan grafiknya itu lurus, datar seperti ini. Nah, dari detik ke-7, ke-8, dan sampai 9 itu makin dempet lagi titik-titiknya. Berarti kecepatannya berkurang. Nah, dan di titik ke-9 itu dia berhenti katanya di soal. Nah, berarti berkurang, berarti grafiknya itu menurun. Sehingga grafik yang paling tepat untuk menggambarkan kecepatan itu adalah grafik yang B. Soal nomor 7 ada pertanyaan adik-adik? Oke, nggak ada ya pertanyaan untuk nomor 7. Kita lanjut soal nomor 8. Nah, di nomor 8 itu gambar sebelah kiri bola dilepas dari titik A sehingga meluncur melalui lintasan licin. Nah, di sini adik-adik dapat lihat gambar lintasannya. Dan di yang kanan itu adalah arah yang dapat digunakan untuk menjawab soal. Nah, jadi pertanyaannya itu kita disuruh untuk memperkirakan arah percepatan bola di titik F. Nah, di sini sudah kakak buatkan suatu bola atau lingkaran ya, yang mana di sini gerak melingkar. Dia kan geraknya melingkar karena kan bola. Nah, gerak melingkar itu ciri-cirinya bola-bola itu kan ada jari-jari. Jari-jari bola itu kan tetap tidak akan bertambah. Sehingga ketika dia bergerak, dia akan menciptakan gerak melingkar. Yang mana gerak melingkar itu percepatan bola itu arahnya ke pusat lingkaran. Dari soal itu sudah dia bilang di gambar sebelah kanan adalah arah yang digunakan untuk menjawab soal. Nah, sini kakak buatkan ada gaya sentripetal karena dia kan geraknya melingkar, arahnya ke pusat lingkaran. Berarti percepatan itu arahnya ke tengah-tengah lingkarannya ini. Nah, untuk gerak melingkar antara percepatan dan juga kecepatan bolanya itu akan membentuk suatu tegak lurus. Sehingga untuk arah percepatannya ke sini dan kecepatannya ke luar sini, tegak lurus. Jadi yang tepat itu jawaban yang A, nomor 1. Nomor 1 arahnya ke pusat lingkaran atau pusat bola. Nah, kita lanjut ke soal nomor 9. Seorang mahasiswa memaparkan hasil pengamatannya tentang gerakan suatu benda selama kelajuan benda terus bertambah dan percepatannya lalu lurus terhadap kecepatannya.
manakah pernyataan berikut yang paling benar? Nah, berarti soal nomor 9 ini ada kaitannya dengan soal nomor 8. Yang mana kata kuncinya di sini, percepatan selalu tegak lurus terhadap kecepatan. Kan sudah kakak bilang di sini, kalau digerak melingkar, percepatan sentripetalnya itu akan tegak lurus dengan kecepatan. Sehingga coba kita lihat opsi yang A. Benda yang diamati sedang bergerak lurus. Benar atau enggak? Salah. Kenapa salah? Nggak tahu? Ya. Salah? Karena tidak tegak lurus. Bukan itu alasannya ya. Benda yang diamati sedang bergerak lurus salah. Karena dia kan gerak melingkar. Bola ya, gerak melingkar. Nah, yang B, benda yang diamati sedang bergerak pada lintasan parabola. Apakah kita sedang membahas gerak parabola di sini, lintasan parabola? Tidak. Tidak, ini kan merupakan gerak melingkar beraturan. Nah, yang C, benda yang diamati sedang gerak melingkar dengan jari-jari tetap. Benar atau enggak? Tidak. Tidak. Jadi jari-jarinya berubah. Tidak. Iya, betul. Jari-jarinya tetap. Jarinya tetap. Ya. Betul ya. Berarti jawabannya yaitu yang C. Karena bola nggak mungkin berubah-ubah jari-jarinya. Berarti jawaban nomor 9 itu yang C. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 10. Posisi benda yang bergerak sepanjang sumbu X dinyatakan oleh persamaan X fungsi T sama dengan 4 ditambah 3T dikurang T kuadrat. Nah, di sini interval T-nya dari 0 sampai 2 sekon. Kita diminta untuk menentukan mana opsi jawaban yang benar. Untuk opsi yang A, perpindahannya jauh 6 meter ke kanan. Nah, kita tinggal memasukkan nilai T dari 0 sampai 2 ke dalam persamaan X. Nah, langsung aja kita ganti T0, ini untuk T1, dan ini untuk T2. Nah, pada saat T0, perpindahannya 4 meter. Untuk T1 perpindahannya 6 meter. Dan T2 perpindahannya juga 6 meter. Sehingga perpindahan benda dari T0 sampai T2 sekon itu 6 meter. Jadi jawaban yang A itu benar. Untuk opsi yang B, nah, kelajuan terus berkurang sebesar 2 meter per sekon. Kita buktikan dulu. Nah, di sini yang diketahui kan cuman persamaan yang X. Nah, untuk menentukan persamaan yang P ini kita dapat dari mana? Ada yang bisa jawab? Turunan. Ya, untuk mencari P berarti turunan dari fungsi X. Nah, turunan 4 kan 0, konstanta 0. Turunan 3T itu 3, dan T kuadrat itu 2T. Tandanya kurang di sini ya. Jadi untuk P 3 dikurang 2T. Kita juga langsung tukar aja nilai T itu untuk 0, untuk 1, dan untuk 2 sekon. Sehingga untuk P saat T 0 sekon itu kecepatannya 3 meter per sekon. Untuk T1 kecepatannya 1 meter per sekon. Dan T2 kecepatannya min 1 meter per sekon. Sehingga kelajuannya berkurang. Tiap detik itu berkurang 2 meter per sekon. Jadi jawaban yang B itu benar. Nah, untuk yang C, mula-mula bergerak ke kanan, kemudian berbalik ke kiri. Nah, di sini kan bergerak ke kanan, kemudian ke kiri. Kita lihat aja di perpindahannya.
kan perpindahannya kan nilainya positif terus bertambah terus nih. 4, 6, 6. Kalau kalau dia berbalik ke kiri, otomatis perpindahannya itu kan mundur lagi angkanya. Jadi 4, 6, atau balik lagi ke 5, 4, jadi berkurang. Berarti opsi yang C itu salah. Sehingga jawaban yang benar adalah yang D. Pilihan A dan B benar. Kita lanjut ke soal nomor 11. Sebuah benda bermassa M diikat dengan tali tak bermassa sepanjang L, kemudian diputar secara vertikal sehingga lintasan benda M membentuk lingkaran dengan jari-jari L. Tegangan tali terkecil terjadi pada saat benda berada di. Nah, sini kakak sudah membuatkan kondisi-kondisi tiap jawaban. Nah, di sini sudah kakak buatkan gambar untuk tiap-tiap kondisi yang mana yang ini adalah gambar untuk masanya di bawah, yang opsi A, ini yang opsi B, opsi C, opsi D, dan opsi E. Nah, logikanya gini nih. Kan adik-adik misalnya punya tali, terus diikatkan sebuah bola di atasnya. Nah, kalau misalnya kalau bolanya berada di bawah, berarti talinya ada ditegang atau enggak? Nah, untuk yang gambar yang pertama, ini kan massa bendanya ada di bawah. Sehingga tali ini akan tegang karena bendanya menarik tali. Kalau untuk yang opsi B itu titik samping kanan, bendanya ada di samping kanan. Apakah di sini tegangan talinya paling kecil? Enggak, karena dia masih karena di sini pada saat dia berputar dia akan dipengaruhi oleh massa bendanya sehingga tali di sini masih cukup tegang namun tegangannya itu tidak maksimal. Nah, untuk opsi yang C, bendanya berada di bawah, di atas. Nah, coba adik-adik bayangkan ketika bendanya di atas, talinya di bawah, pasti bendanya itu akan jatuh kan? Penyebabnya karena tegangannya itu nggak ada lagi, karena bendanya itu udah di atas berat gitu kan? Sehingga di sini nilai tegangan talinya paling kecil. Sehingga jawaban untuk soal nomor 11 itu adalah yang C, berada di titik puncak. Nah, untuk soal nomor 12, bila suatu benda diletakkan di atas permukaan yang kasar, kemudian ditarik dengan sebuah gaya tetap, maka akan terjadi gaya lawan yang disebut gaya gesekan. Besar gaya gesekan tergantung pada. Nah, di sini kakak membuatkan gambarnya, gambar suatu benda, yang mana kalau benda itu pasti memiliki gaya berat. Nah, gaya berat tuh arahnya lurus ke bawah ya, ke pusat bumi. Dan gaya normal itu tegak lurus terhadap bidang. Dan ada di sini F. F itu kan ditarik dengan gaya tetap katanya tadi. Dan permukaannya kasar sehingga menimbulkan gaya gesek. Nah, yang ditanyanya cuman ini, gaya gesek ini dipengaruhi oleh apa aja? Rumus gaya gesek kan mu 0 dikali dengan N. Mu 0 itu koefisien gesek atau kekasaran sebuah permukaan. Dan N adalah gaya normal. Sehingga gaya gesek itu dipengaruhi oleh yang opsi C, kekasaran permukaan yang bergesekan dan gaya normal. Jadi nomor 12 jawabannya yang C. Oke, lanjut di soal nomor 13.
Bila sebuah benda sedang meluncur pada suatu bidang miring dengan kecepatan tetap, maka bidang miring, terus ada satu benda dengan kecepatan tetap. Nah, ini nih kata kunci, kecepatan tetap. Berarti percepatannya bernilai 0 karena nggak ada perubahan kecepatan di sini. Nah, kita lihat aja yang di sumbu X. Karena kan benda bergerak di sumbu X, bukan di sumbu Y. Jadi, nah di sini kan ada gaya berat. Gaya beratnya kita proyeksikan untuk sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sumbu X itu adalah omega sin theta dan di sumbu Y omega cos theta. Jadi, kita masukkan aja rumus hukum 2 Newton itu F sama dengan M kali A. Nah, kan A-nya tadi 0. Berarti sigma F X-nya itu 0. Nah, gaya yang ada di sumbu X itu ada W sin theta, ya berat ya, berat W sin theta dikurang dengan gaya gesek sama dengan 0. Nah, ini sama dengan W sin theta sama dengan FG, gaya geseknya. Berarti komponen berat, ini komponen berat W sin theta sama dengan besar gaya geseknya. Sehingga jawaban untuk soal nomor 13 adalah B. Ada yang ragu nggak soal nomor 13? Nggak ada? Oke, kita lanjut aja ya ke soal nomor 14. Apabila sebuah benda bergerak pada bidang datar yang kasar, maka selama gerakannya, nah, sebuah benda bergerak pada bidang datar yang kasar. Di sini kan bendanya tidak berubah. Nah, di sini di option dia mempermasalahkan tentang gaya normal dan gaya geseknya. Gaya gesek dan gaya normal. Gaya normal ini kan dipengaruhi oleh berat benda. Karena kalau di bidang datar, contohnya yang ini nih, bidang datar, gaya normal itu dipengaruhi oleh gaya beratnya. Gaya berat M kali G ya. Nah, kan bendanya nggak berubah tuh. Berarti masanya masih sama kan? Berarti gaya normal bendanya juga akan tetap. Nggak akan berubah. Lalu, untuk gaya gesek, kan di sini lantai atau permukaannya itu kan nggak berubah-ubah. Nggak dibilang kalau dia pertama melintas di keramik, lalu dia melintas di aspal. Nggak dibilang kan kalau berubah permukaannya. Berarti koefisien kekasarannya atau koefisien gesek dari permukaan itu masih sama. Sehingga gaya geseknya juga besarnya itu sama, nggak berubah. Sehingga jawaban yang betul adalah yang C. Gaya normal dan gaya gesek kedua-duanya yang tetap. Kita langsung lanjut ke soal nomor 15. Sebuah benda bermasa M berada pada bidang miring dengan sudut kemiringan theta terhadap horizontal. Jika percepatan gravitasi G, maka percepatan benda adalah. Nah, ini kita proyeksikan dulu gaya-gayanya. Nah, di sumbu X itu ada W sin theta dan di sumbu Y ada W cos theta dan gaya normal. Nah, kan yang dia tanya itu kan percepatan benda. Benda kan bergeraknya di sumbu X. Berarti kita hitung yang di sumbu X aja. Dengan hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M kali A. Gaya yang ada di sumbu X kan cuman W sin theta sama dengan M kali A. Nah, di sini W itu kan M kali G. Jadi di sini sama-sama punya M, jadi kita coret aja. Sehingga tinggal A-nya itu G sin theta.
Jadi jawaban yang betul adalah yang D. Nah, ini soal nomor 16 nih sama dengan soal nomor 3 tadi ya. Udah kita cari juga kan yang dimensi usaha. Usaha tuh dari rumus W sama dengan F kali S. Ini kayaknya nggak perlu kakak jelasin lagi karena di nomor 3 tadi udah ada pembahasannya juga. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Nah, kita lanjut soal nomor 17. Perhatikan gambar. Sebuah peluru bermassa M ditembakkan dengan kelajuan awal V0 menempuh lintasan parabola. Nah, di gambar itu diketahui kalau ketinggian dari titik A dan titik B itu sama atau HA-nya sama dengan HB. Jadi, manakah pernyataan yang benar? Seperti itu pertanyaannya. Kita lihat pernyataan nomor 1. Energi potensial peluru di titik A sama dengan energi potensial di titik B. Nah, rumus energi potensial kan EP sama dengan M kali G kali H. Nah, kan H-nya sama nih. H-nya sama, H di A sama dengan H di B. Berarti kita anggap aja H. Berarti besar untuk energi potensial di A dan di B itu sama. Karena kan bendanya masih sama tuh, berarti M-nya tetap. Jadi tidak ada yang berubah nilainya di sini. Berarti opsi pertanyaan nomor 1 itu benar. Lalu pernyataan yang kedua, kelajuan peluru di titik A sama dengan kelajuan peluru di titik B. Gimana cara kita menentukan kelajuannya? Dengan pendekatan energi mekanik. Nah, energi mekanik kan di setiap titik besarnya energi mekanik itu selalu sama. Dan energi mekanik itu dipengaruhi oleh energi kinetik dan energi potensial. Nah, energi potensialnya kan sama nih di titik A dan di titik B. Jadi energi mekanik itu bisa kita hitung dengan energi kinetik aja. Jadi energi kinetik di A sama dengan energi kinetik di B. Karena kan energi mekanik A sama dengan mekanik B. Dan EP-nya sama, berarti EKA sama dengan EKB. Nah, EKA sama dengan EKB. Energi kinetik kan rumusnya setengah MVA kuadrat sama dengan setengah MVB kuadrat. Nah, di sini bisa kita coret-coret aja nih. Setengah M kita coret, kuadratnya juga bisa kita coret. Nah, berarti VA sama dengan VB. Jadi pernyataan yang nomor 2 itu benar. Nah, untuk pernyataan yang nomor 3, energi mekanik peluru di titik A sama dengan energi mekanik di titik B. Benar, udah jelas benar ya kan. Nilai energi mekanik itu selalu sama di setiap titik, selama tidak ada gaya dari luar yang memengaruhinya. Gaya dari luar tuh misalnya contoh kayak gini, pelurunya lagi bergerak, tiba-tiba ditabrak oleh burung yang lagi terbang atau ditabrak apa gitu. Nah, kan itu berarti gaya luar yang mempengaruhinya. Nah, kalau ada gaya luar berarti nilai EM-nya berubah. Di sini nggak ada gaya luar yang mempengaruhi, jadi nilai energi mekanik itu akan selalu sama. Jadi opsi yang pernyataan 3 tuh betul. Nah, kita lihat yang pernyataan nomor 4. Besar momentum peluru di titik A sama dengan momentum di titik B. Nah, rumus momentum kan M kali V. M-nya udah jelas sama kan, cuman M peluru. Dan A tadi udah kita cari juga di sini nih. PA itu juga sama dengan PB. Berarti momentum di A sama dengan momentum di B. Jadi benar. Jadi pernyataannya semua benar. Jawabannya yang E. Yang benar 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk pertanyaan nomor 17 nih, adik-adik ada yang ingin ditanyakan?
Hello? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya. Oke, kita lanjut soal nomor 18. Ihsan menarik kotak dengan seutas tali seperti diperlihatkan gambar berikut ini. Nah, si Ihsan, ada nggak nih yang Ihsan namanya di sini? Nggak ada ya. Nah, jika tegangan pada tali sebesar 150 Newton, maka usaha yang dilakukan Ihsan untuk memindahkan benda sejauh 2 meter adalah. Nah, di sini sudah kakak bikinkan gambar proyeksi gayanya. Di sumbu X ada F cos 60 karena sudutnya 60 derajat diketahui. Nah, usaha. Nah, rumus usaha kan W sama dengan F kali S. F di sini, F di X. Itu F cos 60. S-nya perpindahan. Perpindahannya sejauh 2 meter. Nah, langsung kita masukkan nilainya. F 150, cos 60 itu setengah, dan perpindahannya 2 meter. Jadi besar usaha yang dilakukan Ihsan adalah 150 Joule. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Bola kecil bermassa M meluncur di atas bidang miring berpermukaan licin mengikuti fungsi Y sama dengan H0 cos X tambah 1 dengan Y adalah ketinggian bola dan H0 konstanta. Jika bola bergerak dengan kecepatan awal atau ya kecepatan awalnya 0 ya, pernyataan yang salah adalah. Nah, ini sebenarnya gambar kakak agak sedikit keliru karena pernyataan soalnya itu di bidang miring ya. Nanti kakak kirimkan pembahasan dengan gambar yang benar. Nah, di sini dia menanyakan pernyataan yang salah. Kita lihat opsi yang A. Kecepatan bola di titik terendah adalah 2 akar GH0. Nah, rumus untuk mencari nilai P atau kecepatan yaitu akar 2GH. Nah, yang mana H di sini sama dengan Y. Nah, H itu kan ketinggian, berarti nilai Y. Nah, sama. Yang mana Y-nya diketahui H0 dikali cos X ditambah 1. Langsung kita masuk, kita tukar aja di sini Y-nya. Nah, yang ditanyanya untuk titik terendah. Titik terendah yaitu X sama dengan 0. Nah, jadi 2G, akar 2G H0 cos X. Nah, cos X-nya kita ganti dengan cos 0 ditambah 1. Nah, cos 0 kan 1. Di sini 1. Berarti hasilnya jadi 2G H0 kali 2. Nah, 2-nya bisa kita kalikan sama-sama 2. 4 akar 4G H0. Nah, 4 akar 4 kan 2. Dan akar GH0 tetap dalam bentuk akar. Sehingga pernyataan opsi A itu benar. Nah, kita lihat yang B. Kecepatan bola setengah dari kecepatan maksimum saat Y 3/2 H0. Dia bilang saat Y-nya 3/2 H0, kecepatannya itu setengah dari kecepatan maksimum. Berarti setengah dari kecepatan maksimum berarti akar GH0. Yaudah, kan rumusnya tadi udah ada nih di awal. P sama dengan akar 2GH. H itu sama dengan Y. Dan Y 3/2 H0 dia minta. Langsung kita tukar aja nilai Y-nya. 2G kali 3/2 H0. Jadi di sini 2 bisa dicoret. Tinggal akar 3G H0. Apakah sama dengan setengah GH0? Tidak ya. Berarti
Jawaban yang B salah. Untuk opsi yang C, energi mekanik bola adalah 2 mg H0. Nah, apakah ini benar? Nah, caranya energi mekanik itu sama dengan EP maksimum karena kan diketahui titik tertingginya itu H berapa tadi nih? H0. H0 cos X tambah 1. Tidak. Berarti langsung kita tukar aja nilai Y atau nilai H-nya. Nah, sehingga dapat rumus maaf salah kakak. Rumus energi potensial kan MGH. Nah, M kali G dikali dengan H yang nilainya sudah diketahui di awal tadi. Cos X itu 1 tambah 1 berarti 2H0. MG kali 2H0 sama dengan 2 MGH0. Jadi pernyataan yang C benar. Kita cari juga yang D. Energi kinetik bola sama dengan setengah dari energi mekanik saat kecepatannya akar 2G0. Nah, kalau tadi kita mencari energi mekanik dengan energi potensial, sekarang kita mencari nilai energi mekanik dengan energi kinetik. Mungkin di SMA kan adik-adik sudah paham konsep ini ya. Energi mekanik itu sama dengan nilai energi potensial dalam keadaan maksimum. Dan kalau di sini EK-nya 0. Dan di sini ketika nilai energi potensialnya 0, maka di sini EK-nya maksimum sama dengan nilai energi mekanik. Namun pertanyaannya di sini ketika V sama dengan akar 2GH0, apakah EK-nya sama dengan setengah energi mekanik? Ini sudah kakak buatkan rumus dari bukan, di sini ada diketahui setengah energi mekaniknya MGH0. Kan tadi energi mekaniknya 2 MGH0. Kalau setengahnya berarti MGH0 aja. Nah, EK setengah MV kuadrat. V-nya kita tukar yang ini, akar 2GH0 dikuadratkan. Akar kalau dikuadratkan berarti kan hilang tanda akarnya. Berarti tinggal 2, ini bisa kita pindahkan ke depan. 2 kali setengah M GH0. Jadi benar. Nah, di opsi yang E, energi potensial saat kecepatan bola itu 1/4 dari kecepatan maksimum adalah 7/8 mgh0. Nah, V-nya itu 1/4 V maksimum. V maksimum kan tadi udah kita ketahui 2 akar GH0. Berarti 1/4-nya setengah akar GH0. Nah, kan energi mekanik itu sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Nah, berarti untuk menentukan energi potensialnya, energi mekanik kita kurang dengan energi kinetik. Energi mekanik tadi udah kita cari, 2 mgh0. Terus energi kinetiknya kita tukar, yang V-nya jadi setengah akar GH0 dikuadratkan. Setengah dikuadratkan jadi 1/4. Dan akar GH0 dikuadratkan jadi GH0. Jadi 2 MGH0 dikurang 1/8 MGH0 sama dengan 15/8 MGH0. Pernyataan ini juga salah. Jadi untuk soal nomor 19 ini ada 2 pernyataan yang salah, yaitu B dan E. Namun kalau dalam mengerjakan soal biasanya kalau udah dapat di awal jawabannya, berarti yang di bawah nggak dicari lagi biasanya gitu ya. Oke, kita lanjut aja soal nomor 20. Oh ya, sebelumnya ada yang ragu nggak untuk soal nomor 19?
Enggak, Kak. Enggak ada. Jelas ya berarti ya. Oke, kita lanjut soal nomor 20. Seorang pemain bola melakukan usaha 8 mj untuk meregangkan senar bolanya hingga senar tambah panjangnya 4 mm. Besar gaya yang dikerjakan pemain bola adalah. Nah, kan udah kita tahu usaha itu gaya dikali dengan perpindahan. Berarti untuk menentukan besarnya gaya, usaha dibagi dengan perpindahan. Langsung aja kita masukin nilainya 8/4 sama dengan 2. Jawabannya yang B. Nah, kita lanjut ke soal nomor 21. Sebuah mobil dan truk Fuso sama-sama kehabisan bahan bakar. Massa truk 2 kali lebih besar dari massa mobil. Nah, massa truknya sama dengan 2 massa mobil. Jika Anda mendorong mobil dan truk dalam jumlah waktu yang sama dan dengan gaya yang sama besar, maka momentum dan energi kinetik dari mobil dan truk adalah. Nah, momentum dan energi kinetik. Momentum, rumusnya P sama dengan M kali V. Nah, di sini PT. P untuk truk, momentum untuk truk, dan di sini momentum untuk mobil. Nah, di sini ganti massanya, massa truk itu menjadi 2 massa mobil, 2 mm. Nah, jadi ini bisa kita coret-coret. Jadi massa perbandingan momentum truk dan momentum mobil itu 2:1. Berarti massa momentum untuk truk itu 2 kali momentum mobil. Jadi momentum truk lebih besar. Sama dengan cara yang di atas, kita buat perbandingan untuk energi kinetik truk dan energi kinetik pada mobil. Nah, kan setengah M truk V kuadrat, setengah M mobil V kuadrat. Nah, truk ini kita ganti dengan 2M mobil. Nah, ini bisa kita coret-coret semuanya. Dapatnya energi kinetik truk itu 2 dan energi kinetik mobil 1. Jadi, kesimpulannya energi kinetik di truk lebih besar. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang C. Truk memiliki momentum dan energi kinetik yang lebih besar daripada mobil. Oke. Oke. Kak, izin mau nanya, Kak. Iya. Yang truk itu kan momentum truk dibagi momentum mobil. Yang momentum truknya itu di atas karena dia lebih besar ya, Kak? Bukan, ini kan kakak mau buat perbandingan. Jadi perbandingan kan cara mencarinya dengan pembagian. Gini kan, perbandingan. Jadi, boleh sih truknya ditaruh di bawah. Nanti hasilnya tuh bakal sama. Boleh-boleh aja diganti letaknya. Nggak harus yang lebih besar. Kan di sini kita ibaratnya kita belum tahu nih mana yang lebih besar. Gitu. Oh iya, makasih Kak. Oke. Ada lagi yang mau nanya nggak? Oke. Kita lanjut soal nomor 22. Benda A menumbuk benda B yang diam secara berhadap-hadapan secara elastis. Massa A adalah tetap. Anda harus memilih massa B dengan tepat. Nah, di sini untuk pembahasan nomor 22 belum kakak cari karena terkendala juga kakak di waktu untuk mencari jawabannya. Jadi untuk di sini nanti kakak kirim pembahasannya menyusul untuk soal nomor 22. Oke. Sekarang kita lanjut dulu untuk soal yang nomor 23. Nah, sebuah truk yang mengangkut pasir bermassa 3 ton. Nah, jadi
pasir tuh awalnya masanya 3 ton. Kakak kasih nama M, massa pasir 3 ton. Berarti 3.000 kilogram. Nah, sedang bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Kecepatan 36 km per jam. Nah, kalau kita convert ke meter per sekon, itu jadinya 10 meter per sekon. Pada suatu tikungan, secara tidak sengaja pintu belakang truk terbuka, sehingga banyak pasir yang tumpah. Akhirnya, momentum truk tertinggal sebesar 25.000 kilogram meter per sekon. Jadi, delta P atau perubahan momentum yaitu 25.000 kilogram meter per sekon. Tetapi truk tetap melaju dengan kecepatan yang sama. Nah, jadi artinya di sini ketika truknya mengangkut pasir 3 ton dan ketika truk sudah tumpah pasir-pasirnya itu, kecepatannya masih sama. Nah, berarti V1 dan V2 itu sama. Dan pertanyaannya di sini, berapakah massa pasir yang tumpah? Nah, kan di soal sebelumnya juga ada rumus momentum. Momentum itu M kali V. Untuk delta momentum, perubahan momentum, berarti momentum saat kejadian yang kedua dikurangi dengan momentum saat kejadian yang pertama. Atau terserah aja nanti dapatnya tuh nilainya sama aja. Nah, di sini eh kita keluarkan kan V-nya sama nih, V1 dan V2. Jadi kita keluarkan V. Jadi di sini tinggal MP dikurang MT. Nah, di sini kan massa pasir yang sebelum tumpah dan MT massa pasir yang tumpah. Nah, delta P-nya tadi 25.000. Kecepatannya 10 meter per sekon. Massa pasir awal 3.000 kilogram dikurang dengan massa pasir yang tumpah. Nah, ini bisa kita coret 0,1 kita bagi 10 ya namanya. Bagi 10. Jadi tinggal 2.500 sama dengan 3.000 dikurang MT, massa yang tumpah. Sehingga massa pasir yang tumpah itu 3.000 dikurang 2.500. Hasilnya 500 kilogram. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Nah, kita lanjut ke soal nomor 24. Bola merah bermassa 20 gram bergerak dengan laju konstan sepanjang sumbu X positif. Bola merah ini kemudian menumbuk bola biru bermassa sama yang dalam keadaan diam. Gaya interaksi yang dialami bola seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, adik-adik kan buka soal kan, jadi nampak grafiknya di sana. Dengan gayanya 10 pangkat 3 Newton dan T-nya 2 meter 2 sekon. 2 sekon itu salah tuh tandanya. Nah, di sini yang ditanyanya itu laju mula-mula. Nah, pertama untuk mengetahui berapa lajunya, itu kita ambil hubungan dari impuls dan momentum. Nah, untuk impuls sendiri, kita dapat menghitung luas daerah di bawah kurva. Nah, kan kurvanya berbentuk segitiga nih. Segitiga kan rumus mencarinya itu luas sama dengan alas dikali tinggi bagi 2. Yang menjadi alas di sini kan T, fungsi T itu 2 sekon. Dan yang menjadi tinggi adalah F, nilainya 10 dibagi 2, sehingga impulsnya sama dengan 10. Nah, kita pakai hubungan antara impuls dan perubahan momentum. Nah, rumus impuls kan tadi F kali delta T dibagi 2. Dan perubahan momentum itu massa dikali dengan kurang
0, P akhir kurang P awal. Karena dia yang ditanyakannya adalah laju mula-mula. Nah, ini yang M bisa kita pindahkan ke sini, jadi F kali delta T per 2M sama dengan P akhir kurang P awal. Nah, P awalnya bisa kita pindah ruaskan, sehingga P0 sama dengan PA dikurang F kali delta T per 2M. Nah, kan di soal diketahui laju benda merah setelah tumbukan, yang PA-nya 30. Nah, impulsnya tadi udah kita cari juga 10. Berarti 30 dikurang 10, jawabannya 20. Yang B. Nah, ini ada yang ingin ditanyakan nggak di soal nomor 24? Nggak ada? Oke, kita lanjut ke soal nomor 25. Nah, soal nomor 25 sampai 29 itu kakak juga belum bikin pembahasannya. Karena itu tadi, karena kakak ada sedikit kendala mengenai materi ini, kakak akan kirim materi menyusul nanti. Dan kita langsung membahas soal nomor 30. Oke. Adik-adik bisa langsung buka soal nomor 30. Yang mana pertanyaannya, koordinat pusat massa dari 3 partikel di bawah ini adalah. Nah, rumus untuk mencari koordinat pusat massanya itu untuk sumbu X, itu X1 dikali dengan M1 ditambah X2 kali M2 ditambah X3 dikali M3 dan seterusnya. Kalau ada banyak M-nya, bendanya, berarti sampai seterusnya di sini. Dibagi dengan M1 ditambah M2 tambah M3 seterusnya. Jadi dibagi dengan massanya, massa dari semua benda-bendanya. Nah, untuk X, itu bisa langsung kita masukkan koordinat benda M1, yaitu di 0. Massanya 4. Ditambah dengan benda 2, koordinat X-nya di 1, massanya 6. Untuk benda yang ketiga, posisi di X-nya itu 3 dan massanya 5. Dibagi dengan jumlah semua benda, M1, M2, M3. Hasilnya 21 per 15, sama dengan 1,4 M. Nah, begitupun untuk yang Y. Sama caranya dengan yang X tadi, kita tinggal memasukkan nilai massa dan posisi benda tersebut di sumbu Y. Jadi 4 kali 0 ditambah 6 kali 3 ditambah 5 kali 2 dibagi dengan jumlah semua massanya. Tinggal 28 dibagi 15 sama dengan 1,9 M. Sehingga koordinat pusat massanya yaitu X, Y sama dengan 1,4, 1,9 M. Jadi jawabannya yang C. Nah, untuk soal nomor 30 ini adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Atau soal-soal dari nomor 1 yang udah kita bahas tadi deh sampai soal terakhir. Ada nggak yang ingin ditanyakan? Nggak ada yang ingin ditanyakan adik-adik semuanya? Oh ya, ini sedikit pesan kakak. Perbanyak aja latih-latihan soal-soal kan sudah ada dikasih oleh kakak-kakaknya itu dari Penristek bank soal, link bank soal kan. Jadi adik-adik bahas juga soal-soal yang tahun-tahun sebelumnya kayak yang tahun 2015, 2016, 2017.
Nah, itu soal UTS itu gak bakal jauh beda dari soal-soal tahun-tahun sebelumnya. Dan malahan terkadang ada juga soal itu lagi yang dikeluarkan dengan angka yang sama, dengan urutan opsi yang sama. Jadi perbanyaklah mengerjakan membahas soal-soal supaya nanti untuk menghemat waktu juga waktu ujian. Oke, nggak ada yang ingin ditanyakan. Halo, adik-adik kakak masih dengar nggak? Masih, Kak. Nggak ada yang ingin ditanyakan nih. Enggak, Kak. Yo, Berarti adik-adik, tanyalah. Selagi Kak Utinya lagi nggak sibuk, nanti Kak Utinya sibuk lagi. ya. Berarti ini pembahasan kakak cukup jelas ya mengenai pembahasan UTS yang soal objektif ini. Iya. Berarti udah bisa nih kira-kira menjawab soal UTS besok. Insya Allah Kak. Oke, semoga soal UTS besok masih nggak bakal jauh-jauh dari yang udah kita bahas ini. Paling angkanya diganti atau mungkin dibalik-balik kalau tadi ditanya. Nah, misalnya ada juga nih soal di tahun-tahun yang lain yang diketahuinya dimensi. Nah, kita yang menentukan apakah itu besarannya gaya, usaha, kinetik, daya. Dia putar-putar di situ aja tuh, dibalik-baliknya atau angkanya ditukar-tukar. Apalagi ya. Oke. Eh, Mungkin kakak rasa untuk pembahasan kali ini sudah cukup. Nah, nanti bakal dikirimkan juga file pembahasan ini ke grup. Jadi adik-adik bisa belajar juga untuk menjawab soal-soal tahun-tahun sebelumnya. Dan ini benar-benar nggak ada yang mau ditanyakan lagi nih. Kan waktu kita sampai sampai jam 6 ya Kak Dea maksimalnya. Iya, Kak Uti. Ayolah Nah, rekan-rekan tanyain, mumpung masih ada waktu nih kan. mm-mm. Nanti dikirimin kok ini pembahasannya ke grup. Jadi bisa jadi gambaran untuk menjawab soal-soal tahun sebelumnya juga. Ya, intinya itu pesan kakak cobalah jawab-jawab juga soal-soal tahun sebelumnya. Karena ini kalau kakak juga udah bahas soal-soal tahun sebelumnya waktu kakak semester 1 dan ternyata waktu kakak UTS itu yang tahun 2022 semua soalnya udah kakak bahas jadi kakak udah tinggal jawab-jawab aja lagi. Ada yang soal nomor 1 sampai ada 5 soal dari tahun 2015, ada yang beberapa soal dari tahun 2016. Jadi seperti itu. Jadi karena kakak udah membahas, jadi nggak perlu nyari-nyari lagi kita untuk ujian kan hemat waktu juga. Jadi banyak-banyak bahas soal. Kayaknya nggak ada lagi yang mau nanya Kak Dea gimana? Ya udah kita cukupkan aja lagi Kak Uti. Mic-nya tolong Ya, dihidupkan Mi. Kak, masih mati. Oh iya. Dari kakak semuanya ini off cam ada apa ini?
Oke, kakak mau nanya sekali lagi, adik-adik paham dengan penjelasan kakak? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham ya. Semoga besok lancar ujiannya, sukses UTS-nya, dapat nilai yang memuaskan. Amin. Amin. Oke. Ya udah, mungkin sekian dulu untuk tutor UTS Visda 1 dari kakak pada kesempatan kali ini. Terima kasih kakak ucapkan kepada adik-adik yang sudah antusias. Ya, semoga nilai UTS-nya memuaskan. Dan kakak kembalikan kepada Kak Dea.